Hai minasan, konnichiwa. Oke, di video kali ini sengaja ya, ini waktu perjalanan salju kemarin. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang pengalaman Tokutegino, tapi ini bukan pengalaman saya pribadi, ini pengalaman teman saya yang sekarang sedang Tokutegino. Nah, tidak mau disebutkan nama perusahaannya dan dia di daerah mana karena ini dia dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang perlu diingat baik-baik bahwasanya yang di Jepang itu tidak selamanya indah seperti yang kalian lihat di foto-foto. Tidak selamanya juga kita yang di Jepang itu bisa mendapatkan nasib yang baik. Nah, kali ini benar-benar mau sharing pengalaman yang kurang enak. Bukan tentang pekerjaannya, tapi kayak gimana ya, fasilitas yang dikasih oleh Kumiai atau TSK-nya itu kurang mengenakan ya. Nanti kalian bisa lihat videonya seperti apa. Ini aku mau ngebahas tentang tempat tinggal dia yang menurut aku dan menurut teman aku sendiri juga kayak kurang layak gitu loh. Jadi ya coba aja ya kita lihat videonya. Nah, sebelumnya terima kasih ya buat teman aku yang sudah mau sharing pengalamannya. Walaupun pengalamannya ini kurang enak, tapi ya nggak apa-apa, bisa buat pelajaran teman-teman yang mau ke Jepang. Bahwasannya ya perlu digarisbawahi kayak kita hidup di Jepang itu ya bener-bener taiheng, sukareru, dan ya ini seperti ini dapat pengalaman yang kurang enak. Nah, ini temanku itu katanya dia harus ke Sebung untuk mendapatkan wifi karena di apatunya kebetulan tidak disediakan wifi, dan kalaupun mau pasang ya ngurus-ngurus sendiri, bayar-bayar sendiri. Seperti itu sih penjelasannya gitu. Nah, jadi tidak semua TSK atau Kumiai itu ya memberikan fasilitas, memberikan pelayanan, memberikan tanggung jawab yang maksimal terhadap kita gitu. Bahkan memang ada beberapa yang ya tidak mengenakan. Maksudnya ya udahlah, yang penting mereka bisa tidur, mungkin mikirnya seperti atau gimana. Dan ya banyak juga dari kita yang sebenarnya kurang beruntung ya. Mungkin maksudnya ya udah ke Jepang sih beruntung. Kalau soal kita bisa berangkat ke Jepang beruntung, cuman nah itu tadi ya, di Jepang itu apakah kita mendapatkan pelayanan yang terbaik, tempat tinggal yang bagus, terus tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu nasib-nasiban kalau menurutku gitu ya. Aku sih sejauh ini alhamdulillah punya pengalaman yang seperti itu sih, nggak pernah kayak ya, selalu alhamdulillahnya sih selalu dapat tempat tinggal yang bagus, pekerjaan juga alhamdulillah orangnya baik-baik gitu. Tapi kan perlu digarisbawahi bahwasanya enggak semua mendapatkan nasib yang sama seperti itu gitu. Nah, terlepas dari rasa tidak bersyukur, lu nggak bersyukur udah di Jepang, syukur-syukur. Nah, bukan itu sih sebenarnya ya. Nanti coba deh kalian lihat tempat tinggalnya seperti apa, baru kalian boleh komentar. Tapi kalau menurut dia, kata dia itu ya kalau untuk kerjaan sih nggak apa-apa, berat ya wajar ya, kita kerja di sini berat, kita kerja di sini beratnya dimarah-marah atau apa, itu kita sama sekali tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Kalau dimarah misalnya salah ya dimarah apa. Tapi juga banyak loh dari teman-teman yang dari Vietnam, mungkin dari Indonesia, yang juga dapat perlakuan kurang baik di perusahaannya, bahkan sampai ada kekerasan kayak dipukul kepalanya lah atau ditendang atau apa. Itu juga ada beberapa kan video yang sudah tersebar gitu. Jadi ya intinya ke Jepang itu indah seperti ini nih, danaunya indah ya kan, bersih tempatnya. Ya, tapi di balik itu semua juga ada kekurangannya pasti gitu. Jadi nggak selamanya yang kalian pikir, oh udah ke Jepang, yes enak gitu. Nggak. Jadi nasib kita masih bener-bener apa ya, ibaratnya ya kalau beruntung ya beruntung, nasib baik. Kalau enggak pun juga ya, tapi tetap sih pasti nanti kalau kayak gini kasusnya itu tetap akan ada solusinya. Nah, ini dia masuk ke gang apatonya, dan apatonya tuh yang gedung warna merah seperti itu. Lihat udah furu ya, menurutku ini apatonya udah kayak lama gitu. Dan ini tempat parkiran sepedanya. Mari kita lihat isi apatonya seperti apa. Yuk guys, kita intip apato temen aku ini, berandanya. Nah, ini kita masuk, set, kata dia. Dan tadada, nih kata dia nyucinya juga di luar, mesin cucinya sampai taruh di luar guys. Dan lihat dari ya bismillah, yuk kita lihat apatonya. Wow, pintunya ya udah sangat tada.
Jujur aku juga kaget kenapa bisa menyediakan tempat tinggal yang seperti itu. Ya kan, lihat dapuri banget gitu kan. Ya gimana mau nyaman kalau dari tempat tinggal aja udah seperti itu gitu loh. Jadi ini sih menurut aku yang harus diperhatikan oleh Kumiai dan TSK ya, karena ya memberikan tempat yang layak kepada kita itu kayaknya sebuah kewajiban bagi mereka, karena biar bagaimanapun kan kita juga di sini bekerja gitu kan, ibaratnya ya kalau tempat tinggalnya aja kurang nyaman gimana mau betah gitu loh. Dan kalau aku pribadi di situ sih pasti udah ngerengek-ngerengek minta pindah lah. Dan lebih parahnya katanya itu sempat ada tikus dan juga kecoa. Itu lihat guys, ada kecoanya, itu bener-bener jalan dong kecoa, gila gak sih? Itu gimana kita bisa dan itu di bawah tempat tidur, oh my god. Kalau aku sih kayaknya bener-bener nangis deh kayaknya, nggak bisa deh ya nggak sih. Nah, jadi keadaannya seperti itu guys. Ini bener-bener terlepas dari rasa bersyukur ya. Kita jangan ngebahas itu lah ya. Kalau bersyukur mah sangat bersyukur banget udah bisa ke Jepang. Tapi ya kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, mungkin kayak aku pribadi gitu kan, alhamdulillah dapat apartemen yang layak, dapat apato yang layak. Dan kata dia dengan apato yang seperti itu pun bayarnya juga lumayan, itu 2.500.000 kata dia, juga belum air, belum listrik. Jadi ya hampir sama lah dengan saya, kurang lebih totalnya gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau aku ya, kalian udah kalau penasaran apatoku seperti apa, kalian bisa cek di video yang sudah aku upload. Nah, solusinya gimana? Kalau misalnya kalian dari tempat tinggal sudah tidak nyaman, otomatis juga pasti udah nggak betah kan. Seenak-enak pun kalian dapat kerjaan di situ. Apalagi Tokuti Ginno kan memang bisa pindah perusahaan. Jadi solusi aku ya coba disodangkan sama TSK-nya gitu. Misalnya kalian mengalami hal yang seperti itu, kalian bicarakan baik-baik sama Kumiai atau sama Torokushi yang kikang kalian, bahwasanya kurang nyaman kalau apatonya seperti ini. Jadi bisa nggak pindah? Tolong onengai carikan apartemen yang lebih bagus, yang mungkin ya kalau udah ada sampai kecoa jalan-jalan gitu udah parah nggak sih gitu kan. Udah aduh nggak bisa deh kayaknya tinggal di apartemen yang seperti itu gitu. Ya gimana, maksudnya di Indonesia ya bukannya saya sok kaya atau sok bersih ya, enggak, saya juga orang nggak punya, tapi kan rumah saya juga nggak sampai yang kayak kecoa banget gitu. Makanya kan wah gimana gitu kan. Dan dia udah kayak antisipasi, udah beli ini beli itu, kata temanku tuh udah yang sampai seperti itu. Tapi ya gimana, namanya juga udah kayak gitu kan, kalian bisa lihat sendiri gitu. Jadi di Jepang itu ya emang mempertaruhkan nasib kita. Kalau misalnya nasib kita kurang beruntung ya mungkin seperti teman saya. Tapi kemarin sih sempat curhat dan aku bilang coba disodangkan dan minta segera pindah di situ. Kalau enggak ya gimana, orang emang nggak betah kan ya, jujur-jujur aja. Kalau kalian gimana guys? Silahkan komen ya. Kalau kalian dapat tempat tinggal yang seperti itu, silahkan bisa sharing-sharing gitu. Nah, atau kalian mungkin punya pengalaman yang kurang mengenakan atau apa, kalian bisa DM di IG aku, Iria_Dean, nanti coba aku sharing. Kalau misalnya kalian memberi izin kayak teman aku ini, aku upload ke YouTube supaya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang mau ke Jepang atau yang sudah di Jepang mungkin ya, yang sekarang masih banyak mengeluh, kayak aku juga sering banyak mengeluh. Jadi kayak kalau ngelihat ada temen yang seperti itu, ya jadi kayak bisa lebih bersyukur lagi nggak sih, kayak dengan keadaan yang sekarang alhamdulillah gitu maksudnya. Jadi bisa menambah apa ya, ibaratnya rasa syukur kita bahwasanya kita dikasih tempat yang layak di sini. Mungkin buat teman-teman juga di luar sana banyak yang mendapatkan perlakuan yang baik, nasib yang baik gitu. Jadi bahwasanya ada teman-teman kita di sini juga yang nasibnya kurang baik gitu. Jadi bisa menambah rasa syukur kita di sini, semangat juga. Dan ya intinya itu deh, jangan gampang untuk nyerah gitu kan. Wah di sini udah nggak kuat apa segala macamnya. Aku pun juga masih banyak ngeluhnya, tapi setelah dengar curhatan dari temen aku tuh kayak yang ya Allah, akhirnya aku bersyukur banget gitu loh bisa berada di posisi yang sekarang gitu. Nah jadi itu ya guys, tidak semuanya seperti itu, tapi perlu diingat ada teman-teman kita yang juga kurang baik nasibnya. Jadi jangan kalian pikir ke Jepang itu enaknya aja, ada susahnya juga. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Minasang jaga kesehatan, genki deni, gambarimasho, bye bye. Semangat ya buat kalian yang mau ke Jepang dan sekarang lagi proses. Semoga dilancarkan semuanya sampai di Jepang. Semoga kalian juga mendapatkan nanti di sini tempat yang baik, terus teman-teman kerja yang baik, perusahaannya juga baik. Ya intinya doa yang baik buat kalian.
Bye bye King.